Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan oleh kasih dan anugerah Tuhan. Kita ada lagi di tempat ini. Sebab itu waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Sebab Dia baik, Dia luar biasa di dalam kehidupan kita. Saat yang terindah ketika kita ada di hadirat Tuhan, menikmati semua kebaikan Tuhan, menikmati kasih Tuhan yang ajaib dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Saat ini kami mau beribadah kepada Engkau, menikmati semua kemurahan-Mu, menikmati karya-karya-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Haleluya. Saat ini saat indah, ku memuji dan
bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami boleh berkumpul di tempat ini memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang ambil alih. Biar kami semua boleh merasakan hadirat Allah bekerja di dalam hidup kami, memberkati kami, memulihkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan mulaikan ibadah kami ini. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita terus menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, biar kita mau rasakan hadirat Allah terus bekerja di dalam kehidupan kita, dan kita boleh melihat mujizat pertolongan Tuhan boleh dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kurasakan kasih-Mu
melakukan perkara-perkara yang besar, karena kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan beriman kepada Tuhan, maka kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Masalah kita semua. Yesus anak gembala, juru selamat umat manusia. Yesus tajam dan ajaib, Dia menyembuhkan, Dia meluruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Masalah kita semua. Yesus anak gembala, juru selamat umat manusia. Yesus tajam dan ajaib, Dia menyembuhkan, Dia meluruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Masalah kita semua. Yesus anak gembala, juru selamat umat manusia. Yesus tajam dan ajaib, Dia menyembuhkan, Dia meluruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak gembala, juru selamat umat manusia. Yesus tajam dan ajaib, Dia menyembuhkan, Dia meluruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak gembala, juru selamat umat manusia. Yesus tajam dan ajaib, Dia menyembuhkan, Dia meluruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalah kita semua. Yesus anak gembala, juru selamat umat manusia. Yesus tajam dan ajaib, Dia menyembuhkan, Dia meluruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Haleluya. Tuhan harus bangga, kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena pengharapan kita hanya Yesus yang tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya, puji Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja. Dia yang sudah mati di kayu salib menyelamatkan hidup kita, Dia yang sudah mengangkat hidup kita, Dia yang sudah menolong dan memberkati kita. Haleluya. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas derita. Dia gembala jiwaku.
Yesus pengharapan bagi kita semua. Karena kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang besar, kasih-Nya luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup memulihkan setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Nyanyikan pujian ini dengan penuh iman kepada Tuhan, dengan penuh keyakinan kepada Tuhan bahwa Dia Allah yang kita sembah. Dia sanggup menolong dan memberkati hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus
Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Pemulihan terjadi di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya tidak sia-sia pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap dengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua agar setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami terima boleh masuk di dalam hati kami, dan firman-Mu itu boleh membentuk hidup kami menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Biar kami terus berkemenangan di dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar kuasa-Mu menyertai pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita. Kita lihat dalam kitab Markus pasal 4 mulai ayat 35. Markus pasal 4 mulai ayatnya yang ke-35. Kita baca sama-sama. Kalau sudah dapat, mari kita berdiri sama-sama. Kita baca sama-sama. 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuknya topan yang dahsyat, dan ombak berhembus masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di hutan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Puji nama Tuhan. Sampai di sana pembacaan kita. Saudaraku sekalian, di sini kita melihat sebuah peristiwa yang terjadi dalam sebuah perjalanan Yesus dan murid-muridnya. Ya, pada waktu itu Yesus mengajak murid-murid Tuhan Yesus, ya, mengadakan perjalanan, saudaraku sekalian. Dan saudaraku sekalian, pada waktu itu tidak disebutkan di sini pada hari apa itu, apakah hari Senin, apakah hari Selasa, apakah hari Rabu, atau hari Kamis, atau hari Jumat, atau hari Sabtu, atau hari Minggu. Yang pasti kemungkinan bukan hari Minggu, ya, karena hari Minggu biasa hari libur bekerja bagi kebanyakan orang, karena orang harus ke gereja kalau pada hari Minggu. Jadi kemungkinan besar bukan hari Minggu, saudara, ya. Cuma emang nggak dijelaskan di situ hari apa itu, hanya dikatakan pada hari itu, ya. Saudaraku sekalian, kita lihat apa yang terjadi, saudaraku sekalian, pada hari itu. Murid-murid tidak tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanan mereka, ya. Dan Yesus pun tidak kasih tahu apa yang
yang bakal terjadi dalam perjalanan mereka. Saya yakin Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi, tapi Yesus tidak kasih tahu sama murid-muridnya, karena Yesus tahu apa yang akan dia perbuat. Saudara, kalau murid-murid Tuhan Yesus sudah tahu sebelumnya apa yang akan terjadi dalam perjalanan mereka, pasti murid-murid ini tidak akan ikut dalam perjalanan itu, saudaraku ya. Tapi karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, mereka ikut dalam perjalanan itu. Dalam perjalanan itu terjadi sesuatu yang tidak disangka-sangka oleh murid-muridnya. Sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang tidak mereka harapkan terjadi, di mana dikatakan topan, angin topan mengebuk. Ya. Ada gelombang yang sangat besar. Ada goncangan yang sangat dahsyat terjadi. Saat itu murid-murid Tuhan Yesus panik. Mereka takut, saudaraku sekalian. Mereka ketakutan, ya. Seperti kalau kita lihat tadi yang telah kita baca, ya. Yesus katakan kepada mereka ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Di sini, saudaraku sekalian, pada saat murid-murid Tuhan Yesus menghadapi goncangan, mereka mengalami ketakutan. Dan memang pada umumnya, saudara, orang yang mengalami goncangan, ya, yang ada masalah, ada badai, pasti diliputi oleh kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan, saudaraku, ya. Dunia ini sedang mengalami goncangan besar, ya. Goncangan wabah COVID yang tidak ada hentinya, ya. Belum ada penyelesaiannya, belum berakhir, saudara. Masih terus saja, ya, wabah ini menggoncang dunia. Goncangan ini membuat manusia banyak yang khawatir, banyak yang cemas, banyak yang takut, saudara. Kenapa? Karena goncangan wabah ini diikuti dengan goncangan ekonomi, saudaraku sekalian, yang membuat banyak usaha tutup, banyak pabrik ikut goncang, saudara, ya. Barangkali Tuhan sedang menggoncangkan dunia. Dunia sedang mengalami goncangan, saudara. Ini satu tantangan bagi kita anak-anak Tuhan. Tantangan iman. Tantangan iman kita kepada Tuhan, saudara. Seperti yang dialami oleh murid-murid ini, ya. Saudaraku sekalian, apakah Yesus tidak tahu apa yang akan terjadi? Saya rasa Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Yesus tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu kalau akan ada badai. Dia tahu kalau akan ada topan. Tapi Yesus sengaja pergi ke barisan kapal dan istirahat tidur di sana, saudaraku. Apakah benar Yesus tidur? Ya. Kalau kita bandingkan dalam perjanjian lama, dalam kitab Mazmur 121, kalau nggak salah ayat 4 dikatakan penjaga Israel itu tidak pernah terlelap, tidak tertidur, saudara, ya. Allah penjaga umatnya, penjaga kita, tidak pernah terlelap
saudara tidak pernah tertidur. Dia menjaga kehidupan anak-anak Tuhan 1x24 jam. Tuhan tidak lalai menjaga anak-anak Tuhan. Ya. Tapi kenapa seakan-akan Tuhan membiarkan saudara badai menimpa perahu yang dimana di sana ada murid-murid Tuhan Yesus, saudaraku. Ya. Kita lihat Yesus sedang menguji iman, kepercayaan murid-muridnya. Ya. Yesus luaskan, izinkan topan badai menimpa perahu mereka. Goncangan datang untuk menguji iman murid-muridnya. Dan ternyata kita lihat kepercayaan murid-muridnya ikut bergoncang. Karena ayat 40 ada 2 pertanyaan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Pertanyaan pertama, mengapa kamu begitu takut? Pertanyaan kedua, mengapa kamu tidak percaya? 2 hal ini yang ditanyakan Yesus kepada murid-muridnya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bukankah Yesus sedang menguji kepercayaan atau iman murid-muridnya, saudara? Murid-murid Yesus yang sudah bersama-sama dengan Yesus, sudah mengikut Yesus, melihat karya Yesus, bagaimana Yesus mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Tapi ketika mereka mengalami pergumulan, masalah, mereka menjadi takut dan tidak percaya kepada Yesus, saudaraku, ya. Ini murid-murid Yesus yang bersama-sama dengan Yesus, saudara. Ketika alami goncangan, mereka mengalami juga ketakutan. Nah, bagaimana dengan kita, anak-anak Tuhan? Saat ini, saudaraku, ketika ada goncangan terjadi, saudara, goncangan bisa datang kapan saja, ya. Angin, badai, topan itu terjadi bukan cuma di laut, bukan cuma di danau, saudara. Ya, di darat pun ada badai, saudara, ya. Ada angin puting beliung, ada angin badai. Kalau kita lihat dalam kitab Ayub pasal yang pertama, dikatakan di sana, pada waktu anak-anak Nabi Ayub sedang makan minum di rumah dari anak Nabi Ayub yang sulung, tiba-tiba datang angin badai, saudara, dari gunung menimpa rumah anaknya itu. Rumah itu ambruk menimpa anak-anak Ayub, dan anak-anak Ayub itu mati, saudara. Jadi saya mau katakan bahwa badai tidak hanya bisa terjadi di danau atau di laut, tetapi bisa juga terjadi di darat, pun bisa juga badai terjadi di udara. Makanya ada aja pesawat yang jatuh karena di udara pun ada badai, saudaraku sekalian, ya. Nah, badai bisa juga menimpa rumah tangga kita. Goncangan bisa menimpa rumah tangga kita. Goncangan bisa menimpa ekonomi kita. Goncangan bisa menimpa usaha kita, saudaraku sekalian. Tetapi
Saya mau katakan saudara bahwa goncangan-goncangan yang datang dalam hidup kita, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tidak akan menenggelamkan kita, tidak akan menghancurkan kita, saudaraku sekalian, ya. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Justru rancangan Tuhan dalam kehidupan anak-anak Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, bukan musibah, bukan sesuatu yang membuat manusia itu kecewa. Tuhan menciptakan hari depan yang penuh harapan bagi manusia. Tapi kenapa murid-murid Tuhan Yesus menghadapi badai yang luar biasa, di mana mereka tidak berdaya menghadapi persoalan itu, saudaraku sekalian, ya. Kalau kita melihat, ya, latar belakang daripada murid Yesus, ya, mereka adalah orang-orang nelayan, ya. Para nelayan yang setidaknya tahu tentang situasi di laut atau di danau, saudaranya. Mereka paham dengan situasi di perjalanan mereka, ya. Berbicara gelombang, angin, badai itu sebetulnya biasa terjadi di laut atau di danau saat mereka pergi menangkap ikan, saudara. Tapi pada hari itu, badai yang mereka hadapi barangkali memang sangat luar biasa, saudara, ya. Karena memang bisa dikatakan mengamuklah topan, ya. Badai itu mengamuk. Ada goncangan yang begitu dahsyat, goncangan yang begitu besar, yang membuat murid-murid Tuhan Yesus tidak berdaya. Walaupun mereka punya pengalaman sebagai seorang nelayan yang biasa melaut, tetapi mereka tidak berdaya pada saat itu. Sehingga mereka datang membangunkan Yesus. Pada waktu Yesus bangun, dia melihat situasi yang ada memang benar-benar kacau, karena gelombang yang begitu dahsyat. Yesus katakan, ya, diam, tenanglah, ya. Dia menghadik angin itu, ya. Dia berkata, diam, tenanglah. Saat itu juga, saudaraku sekalian, ya, badai itu berhenti, ya. Angin kencang itu berhenti, dan danau pun menjadi teduh, danau pun menjadi tenang, saudaraku sekalian, ya. Kita lihat bahwa alam ada di dalam kekuasaan Tuhan, ya. Badai ada dalam kekuasaan Tuhan. Semua ada dalam kekuasaan Tuhan. Badai pun mendengarkan suara Tuhan. Tuhan suruh diam, Tuhan suruh berhenti, badai itu berhenti. Saudaraku sekalian, ya. Bagaimana dengan kita manusia, saudara, ya? Apakah ketika Tuhan bersuara, ketika Tuhan berfirman, kita mau mendengarkan? Saya katakan tadi, saudara, bahwa badai pun mendengarkan suara Tuhan, gelombang pun mendengarkan suara Tuhan.
gelombang yang kencang, yang dahsyat mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana dengan kita? Adakah kita mau mendengarkan suara Tuhan? Adakah kita mau mendengarkan firman Tuhan? Saudaraku, satu perkataan Yesus saja sudah membuat danau menjadi tenang, saudaraku. Ya, dia saat itu danau menjadi tenang dan murid-murid Tuhan Yesus pun ikut menjadi tenang. Ya, selama danau masih bergelombang, hati murid-murid Tuhan Yesus juga masih dalam keadaan kacau. Tapi ketika danau menjadi tenang, hati murid-murid Tuhan Yesus ikut menjadi tenang. Saudara, dengan kuasa Tuhan, dengan perkataan Tuhan, saudara, segala sesuatu bisa menjadi tenang. Yesus sanggup menyelesaikan segala persoalan. Amin, saudara. Seberat apapun masalah saudara, seberat apapun pergumulan saudara, Yesus sanggup menyelesaikan semuanya. Barangkali saat-saat ini, saudara, usaha saudara sedang mengalami goncangan. Barangkali saudara, perusahaan tempat saudara bekerja sedang mengalami goncangan. Ekonomi saudara barangkali sedang mengalami goncangan yang hebat. Tapi satu hal saudara, saya mau katakan bahwa Yesus sanggup menyelesaikan semuanya. Yesus sanggup memberikan ketenangan dalam hidupmu. Mungkin di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan ada yang tidak tenang, ya. Barangkali di antara kita anak-anak Tuhan ada yang tidak tenang karena memikirkan utang yang terus bertambah, karena memikirkan kebutuhan, karena memikirkan bayar ini bayar itu. Ada barangkali juga yang tidak tenang karena tempat dia bekerja sedang mengalami goncangan. Saudara, satu hal bahwa Yesus sanggup. Yesus sanggup menyelesaikan. Yesus sanggup memberikan ketenangan. Yesus mampu memberikan jawaban dalam hidup kita. Sebab itu, mari kita dekat dengan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan, saudara, ya. Justru dengan goncangan-goncangan yang ada, membawa kita harusnya dekat dengan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan, saudara, ya. Karena pemazmur sendiri pun berkata bahwa hanya dekat dengan Allah saja aku tenang. Dunia tidak bisa memberikan ketenangan bagi saya dan saudara. Dunia tidak bisa memberikan kedamaian, keamanan, ketentraman bagi saya dan saudara. Hanya di dalam Yesus ada ketenangan, ada kedamaian, saudara. Sebab itu, mari kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendekat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh itu, saudara. Karena tidak pernah akan menjadi sia-sia kalau kita mendekat kepada Tuhan. Dialah jawaban dalam hidupmu. Saudaraku sekalian, di tengah-tengah dunia yang sedang bergejolak, di tengah-tengah dunia yang sedang ada goncangan, dan sampailah goncangan-goncangan itu dalam hidup kita, percayalah, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah, Yesus tidak akan membiarkan kita, saudaraku sekalian, ya. Percaya Yesus ada di sana untuk memberikan kekuatan. Percaya Yesus ada di sana untuk memberikan kemenangan dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita bangkitkan iman kita, saudara, ya. Percaya Tuhan tidak akan tinggalkan, percaya Tuhan tidak akan biarkan, saudaraku. Sekalipun di tengah-tengah goncangan yang sangat hebat, Yesus ada di sana untuk menolong saya dan saudara, untuk memberi kemenangan bagi saya dan saudara. Dialah juru selamat saya dan saudara.
Yesus akan menyelamatkan kita dari goncangan-goncangan yang datang menimpa hidup kita. Sebab itu, mari kita berseru kepada Tuhan, mari kita berserah kepada Tuhan, dan jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, karena hanya Dia yang sanggup menyelesaikan segala pergumulan hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku sekalian, dengan firman saya tibakan di sini, mari kita menyanyikan sama-sama satu pujian yang saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini firman Tuhan datang menguatkan kita bahwa kita tidak perlu takut apapun badai yang datang di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena ada Tuhan yang sanggup memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Asalkan kita terus berseru dan berharap kepada Tuhan, karena hanya Tuhan sumber pertolongan di dalam kehidupan kita. Sejak kita sekalian untuk berdiri, kita angkat